Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Tentu kita memiliki sukacita dari hari lepas hari. Waktu jangan terbuang percuma, tetapi kita berikan sedikit waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini saya melanjuti firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Marilah kita berdoa, minta pimpinan Tuhan Yesus bagi kita semua. Kami selalu bersyukur Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Lalu biarlah Tuhan Yesus memberikan kesatuan kehidupan bagi kami, para pendengar, kebersamaan hati kami pada saat ini untuk merenungkan firman-Mu. Terpujilah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan melanjutkan pembacaan dari Mazmur 23 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dengan mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Saya percaya kita berbahagia sebagai orang-orang percaya yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini saya melihat bahwa Tuhan sangat baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kembali kita merenungkan firman Tuhan tentang Mazmur 23 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Engkau besertaku. Pada saat-saat bahaya, kesulitan, Bapak Ibu, kita tidak perlu takut sebab Tuhan beserta kita. Setiap keadaan kehidupan, ingat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ia beserta kita. Firman Tuhan katakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kadang kita takut menghadapi tantangan dalam situasi yang menakutkan, yang membuat kita ragu. Kita harus percaya Tuhan beserta engkau, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menjadi senjata pertahanan dan yang melambangkan kekuatan, kuasa dan wibawa Allah untuk domba-dombanya, yaitu saudara dan saya. Itulah kebaikan Tuhan. Nahum 1 ayat 7 katakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan tetap beserta kita. Ia adalah Allah Immanuel. Pada ayat yang kelima dikatakan di sana, Ia menyediakan hidangan bagiku. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa di tengah kesukaran kita sangat membutuhkan Tuhan. Di tengah-tengah ketidaksanggupan, Ia hadir sebab Ia tahu bahwa kita tidak sanggup sebagai manusia. Makanya kehadiran Tuhan yang mengurapi kita dengan minyak yang penuh melimpah sebagai tanda berkat dan kasih karunia-Nya. Kasih karunia untuk hidup dan bersukacita di hadapan-Nya. Kita bisa hidup sebagai keluarga Kristen bersama suami, istri, anak-anak dalam satu keluarga. Kita berkumpul duduk di meja makan sebagai tanda kasih dan berkat-Nya. Kita selalu diurapi oleh Tuhan dengan minyak urapan Roh Kudus. Itu pertanda bahwa berkat melimpah atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus mengucap syukur dalam segala hal.
hidup dalam Kristus dengan bertumbuh dalam buah-buah roh. Di sana pada ayat yang ke-6 katakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemurahan, kebajikan, dan itu adalah kasih Allah yang luar biasa bagi umatnya. Gembala yang agung yaitu Yesus Kristus selalu menemani kita sepanjang waktu. Ia selalu memberikan pertolongan, Ia selalu memberikan kemurahan, dan lebih khusus yaitu kehadirannya sepanjang hidup kita. Sebab melalui kehadirannya kita melihat Mazmur 17 ayat yang ke-8. Di sana peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Janganlah bosan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kadang naik, kadang turun. Ada saat baik, ada juga saat yang tidak baik. Tapi jawabannya mudah, yaitu bagaimana kita hidup berserah kepada Tuhan dan tetap diam di dalamnya, sesuai dengan firman-Nya, diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya percaya dengan renungan ini kita semua diberikan kekuatan, kita semua diberkati, kita semua akan Tuhan kabulkan segala permintaan di dalam kehidupan kita yang penuh kekurangan. Andalkan Yesus sebagai gembala yang agung dalam setiap langkah hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.